warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program orisinal yang diselenggarakan oleh Forum Penelitian dan Penalaran Ilmiah Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta periode 2020-2021. Dalam program ini kita akan mengupas jurnal dari salah satu dosen akademik Teknik Dirgantara STTA Yogyakarta, yaitu Bapak Buyung Junaidin STMT. Beliau adalah alumni STTA Yogyakarta dengan program S1 Teknik Penerbangan. Kemudian beliau melanjutkan program S2 Teknik Penerbangan di Institut Teknologi Bandung. Banyak penelitian yang beliau bersama tim kembangkan dan terbitkan, yang salah satunya berjudul Conceptual Design of Electric Ducted Fan, yang akan kita kupas dan akan kita bahas pada program hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya. Salah satu penelitian yang saya kerjakan bersama dengan mahasiswa dan rekan dosen lainnya. Penelitian ini berjudul Conceptual Design dari Electrical Ducted Fan atau EDF. Sebenarnya penelitian ini sudah mencapai pada tahap akhir, yaitu manufacturing. Namun pada prosesnya kami baru mempublikasikan bagian awal, yaitu berupa conceptual design. Oke, sebelum kita membahas bagaimana proses penelitian dalam desain konseptual dari IDF ini, kita lihat dulu video berikut ini. Ini adalah gambaran penggunaan salah satu sistem propulsi berupa IDF tadi. Ini digunakan pada satu wahana tanpa awak yang memiliki fungsi hampir sama dengan sebuah bom. Ini adalah gambaran video yang bisa memberikan sebuah ilustrasi bagaimana pemanfaatan dari EDF Electric Ducted Fan. Jadi setelah melihat video itu kita dapat memikirkan kenapa EDF ini perlu dikembangkan atau perlu dilakukan kajian. Jadi kita ketahui tadi dari video yang tadi bahwa wahana tanpa awak yang digunakan itu membutuhkan kecepatan yang tinggi sehingga dapat diaplikasikan sebagai alternatif pengganti bom atau misil, dan penggunaannya itu memerlukan sebuah sistem propulsi yang menghasilkan daya dorong yang cukup kuat. Nah, ini sangat pas sekali jika kita gunakan jet engine. Namun dalam hal ini jet engine sendiri itu sangat membutuhkan biaya, waktu, dan proses analisis yang cukup rumit dalam proses perancangan maupun pengembangannya, sehingga dalam hal ini alternatifnya adalah electric ducted fan, jadi sistem propulsi elektrik. Kelebihannya adalah dibandingkan dengan sistem propulsi jet itu selain dari biaya yang rendah, jika digunakan untuk aplikasi sebagai pendorong misil ataupun wahana tanpa awak udara yang mungkin diaplikasikan untuk bom dalam tanda kutip, itu dapat dengan sangat efektif, jadi tidak terdeteksi oleh
anti misil ataupun anti wahana tanpa awak. Jadi karena tidak memiliki proses pembakaran, jadi tidak ada titik panas. Nah, selain alasan itu, jadi kita ketahui bahwa perkembangan UAV sangat pesat sekali, terutama dalam 2 dekade terakhir. Jadi hampir 20 tahun belakangan UAV sudah dikembangkan dari berbagai jenis, baik dalam hal ukuran, kemudian dalam hal pemanfaatan dan aplikasi. Nah, salah satunya adalah UAV atau wahana tanpa awak yang memiliki kecepatan di atas rata-rata atau high speed UAV. Ini contohnya beberapa wahana tanpa awak dengan kecepatan tinggi yang dikembangkan. Nah, ini dapat kita lihat. Yang pertama ini hasil dari desain dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian di negara kita sendiri, LAPAN mengembangkan wahana tanpa awak kecepatan tinggi yang bentuknya seperti pesawat tempur ya. Ini digunakan sebagai target drone atau target UAV target. Jadi kalau kita memiliki sistem pertahanan udara, kita memiliki pesawat. Nah, untuk memaksimalkan potensi dan fungsi dari pesawat, kita wajib atau selalu melakukan latihan militer, misalnya untuk pesawat sendiri latihan tembak ya. Tembak apakah latihan dari air to ground atau air to air. Nah, ini digunakan untuk latihan tembak air to air. Jadi sebagai target. Sehingga penggunaan ini dapat mengurangi biaya dibandingkan ketika kita latihan dengan pesawat yang lebih besar ataupun menggunakan metode lain. Jadi ini metode untuk latihan bantu ya, untuk memperkuat sistem pertahanan udara kita. Kemudian selain untuk target drone atau UAV target juga digunakan sebagai tadi ya, seperti di video tadi, untuk aplikasi bom jarak dekat. Tidak seperti misil dengan kecepatan yang sangat tinggi ataupun tidak seperti peluru kendali yang lainnya. Namun bom jarak dekat yang dimaksud di sini wahananya berbentuk seperti hampir mirip dengan pesawat ya. Namun kecepatannya cukup tinggi sehingga dapat menjangkau jarak yang dekat dan tidak terdeteksi, sudah pastinya ya, tidak terdeteksi oleh radar ataupun anti misil dan sebagainya. Nah, ini latar belakang yang menjadi dasar kenapa IDF ini perlu dikembangkan atau perlu dilakukan penelitian. Selain itu, sebagai tambahan bahwa penelitian tentang IDF sendiri sangat minim sekali. Ya, sepengetahuan saya untuk electric data jurnalnya sangat minim, ya, hampir tidak ada ya, pengetahuan saya. Lebih banyak penelitian di jet engine, mini jet engine. Sehingga ini sangat berguna sekali kalau kita bisa melakukan kajian, mengembangkan, bahkan memiliki produk kita sendiri ya. Karena kita tahu bahwa di pasaran ya, seperti ilustrasi ini, di pasaran sudah banyak sekali dijual, namun kita tidak tahu bagaimana proses manufakturnya, bagaimana proses desainnya dan seterusnya. Jadi kita hanya beli barang jadi, kemudian kita gunakan, dan itu rata-rata biayanya cukup mahal untuk ukuran pemanfaatannya ya. Jadi masih sebatas hobi karena ukurannya masih sebatas antara 50 mm sampai dengan 90 mm. Jadi yang ingin kita kembangkan adalah suatu electric detector yang nanti diharapkan bisa memiliki skala yang cukup untuk dapat kita gunakan sebagai alternatif propulsi yang bisa menggantikan fungsi jet engine karena alasan-alasan tertentu. Ya, jadi di pasaran banyak sekali sudah dijual, namun tidak pernah dijelaskan bagaimana ini dimanufaktur, tidak pernah ada
hampir tidak pernah ada penelitian yang membahas bagaimana proses manufaktur, analisisnya dan sebagainya. Jadi hanya diberikan ini dimensi, kemudian ini performanya sekian. Jadi tidak pernah diberikan informasi detail. Nah, ini yang melatar belakangi salah satunya. Ini kita lihat, ini bagian-bagian dari IDF sendiri. Ada IDF tersusun dari beberapa bagian. Ada motor, ya, penggerak utamanya motor elektrik, motor listrik. Kalau biasa kita sebut adalah dinamo, ya. Nah, dengan berkembangnya teknologi motor elektrik ini sudah banyak sekali penggunaannya di berbagai aplikasi, ya, di berbagai bidang. Ini salah satunya di bidang penerbangan. Penggunaan motor elektrik sangat luas sekali. Namun dikhususkan di sini adalah motor brushless, ya. Motor brushless. Kemudian bagian lainnya tentu saja, ya, dari namanya adalah electric ducted fan. Jadi ada duct, saluran. Saluran ini ya yang menjadi fokus utama dalam perancangannya. Jadi jika salurannya ini sudah memenuhi standar keilmuan, ya, dalam hal ini aliran udaranya sudah baik, maka performa yang dihasilkan juga harusnya cukup baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah fan. Fan ini adalah yang menghasilkan kompresi, udara kompresi, sehingga diperoleh gaya dorong dari aliran udara. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, yang pertama adalah mendesain sebuah electric ducted fan sebagai alternatif propulsi. Jadi sebagai alternatif atau pengganti sistem pendorong atau propulsi untuk UAV atau wahana tanpa awak dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau kita perhatikan dalam skala hobi atau dalam skala olahraga, itu biasanya pesawat yang digunakan adalah pesawat kecepatan rendah. Jadi seperti pesawat trainer, pesawat yang memang digunakan untuk dapat dikendalikan dengan mudah. Namun dalam pengembangannya untuk wahana tanpa udara atau UAV ini sudah ada kelas lainnya yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi dengan pemanfaatan yang berbeda-beda, ya, seperti sudah dijelaskan di awal tadi, sehingga penggunaan electric ducted fan ini diharapkan menjadi satu alternatif dikarenakan biaya pengembangan yang mudah, ya, kemudian tidak membutuhkan analisis yang rumit, karena tadi seperti sudah dijelaskan bahwa komponennya hanya terdiri dari beberapa bagian saja. Berbeda dengan jet engine, nanti ada sistem pembakaran, melibatkan ilmu-ilmu yang cukup rumit. Kemudian setelah kita dapatkan desainnya, dari konseptual desain ini, kita lakukan analisis dengan pendekatan analitik. Jadi pendekatan analitik yang kita gunakan nanti adalah persamaan kontinuitas, ya, persamaan kekekalan massa. Itu yang digunakan, meskipun nanti ada beberapa pengecualian atau pembatasan dalam kasus ini ketika kita analisisnya. Nah, ada dua tujuan lain yang belum kami publikasikan, ya. Sebenarnya sudah kami lakukan, sudah sampai ke tahap akhir semua, sampai proses manufacturing, tapi karena ini belum dipublikasi, sehingga dalam hal ini saya hanya menyampaikan bahwa di penelitian berikutnya, di proses penelitian berikutnya, meskipun sudah dilakukan tapi belum dipublikasi, itu adalah melakukan perancangan untuk fan. Kalau yang ini adalah duct-nya, yang ini kita rancang fan-nya yang khusus, karena electric ducted fan itu kita bisa buat duct-nya, kemudian kita bisa gunakan fan yang sudah tersedia di pasaran, yang sudah dibuat oleh pabrikan. Namun khusus untuk penggunaan duct, jika kita desain duct, kita bisa mendesain fan khusus untuk duct itu sesuai dengan kebutuhan performance-nya. Jadi misalnya kita harapkan duct ini masuk kategori apa, kebutuhan performance-nya sekian newton misalnya, maka kita desain fan-nya juga
menyesuaikan dengan kebutuhan itu, sehingga ketika kita dapatkan desain fan-nya, maka kita lakukan pengujian secara komputasi. Jadi untuk membuktikan bahwa apa yang kita desain ini sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. Jadi metode komputasi. Dan tujuan terakhir sebenarnya adalah melakukan proses manufakturing, jadi membuat. Ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penelitian ini sudah sampai tahap akhir, namun baru sebagian dipublikasikan. Jadi tahap akhirnya sudah selesai juga. Kita punya satu prototipe, kemudian kita juga sudah melakukan uji performa. Nanti kita akan di akhir ini kita akan melakukan pengujian. Kemudian ada pun beberapa batasan dalam analisis performa secara analitik ya, dalam penelitian yang awal ini. Itu adalah asumsi bahwa udara kita anggap sebagai suatu aliran inkompresibel atau tidak termampatkan. Hal ini dikarenakan ya, kita gunakan dasar bahwa di IDF temperatur sebelum dan setelah terjadi proses setelah melewati dak akibat dari putaran fan itu memiliki nilai yang tidak signifikan perbedaannya antara sebelum dengan setelah, sehingga dengan alasan itu kita bisa anggap bahwa alirannya inkompresibel karena tidak ada perbedaan temperatur, jadi kita anggap tidak ada kompresi, meskipun pada kenyataannya di situ ada kompresi. Tapi ini untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis, jadi kita gunakan asumsi inkompresibel. Kemudian ukuran IDF ini mengikuti ukuran dari luas sapuan dari fan. Jadi jika kita perhatikan antara fan dengan duct itu lebih besar ukuran ductnya karena fan-nya kan di dalam ya. Nah, luas efektifnya yang kita hitung performance-nya itu adalah luas fan-nya. Kemudian kita asumsikan ductnya, salurannya ini frictionless, jadi tidak ada gesekan sehingga drag-nya sangat kecil sekali. Kemudian kita asumsikan ductnya itu berbentuk lingkaran dalam penampang potong ya. Meskipun kalau kita perhatikan di pesawat duct itu tidak benar-benar lingkaran, ada bentuk yang sedikit berbeda, terutama di bagian diffuser. Biasanya agak landai ya di bawah, kemudian membulat di atas. Namun di sini yang kita desain benar-benar sirkular, jadi berbentuk lingkaran sempurna. Nah, ini sama. Nah, ini adalah metode yang kita gunakan, persamaan konservasi massa atau dikenal dengan persamaan kontinuitas ya. Ini diambil dari tulisan F.A. Sarman dan Ceng tahun 2013, kuantitatif fan teori ya. Kemudian untuk desain inlet lip-nya, jadi bibir atau bagian diffuser masukan dari alirannya, kita gunakan hasil penelitian dari Pereira dan Chopra tahun 2005 ini, di mana di sini ditentukan nilai radius dari bibir lipnya ini adalah bibir dari diffuser, bibir dari inletnya, kemudian sudut kemiringan, kemudian jarak dari fan terhadap exit ya. Nah, ini, serta jarak antara tip fan dengan lipnya. Ini kita gunakan ini untuk desain diffusernya. Dari kedua dasar teori ini kita peroleh geometri, di mana spesifikasi yang kita harapkan bahwa yang kita desain ini adalah IDF kategori 70 mm. Di IDF yang kita buat karena ada beberapa kategori, ada 68, 70, 90, ada yang 110 mili, jadi ada beberapa kategori, bahkan ada sampai beberapa meter mungkin ya, dengan ukuran yang cukup besar. Kita peroleh geometrinya seperti ini ya, dengan penggunaan motor ya, motor yang dikhususkan untuk IDF 70 mm biasanya motor dengan kapasitas 1000 watt
dari motor itu kita peroleh rata-rata ukuran diameter dari motor sekian watt, itu adalah 35 mm ya. Sehingga di bagian yang tidak dialiri oleh aliran udara itu sebesar 35 mm, jadi bagian yang tertutup oleh motor. Hingga luasannya nanti, luasan efektif dari IDF ini adalah 70 dikurangi 35, dapat kita hitung. Nah, kemudian untuk diffusernya berdasarkan teorinya si Chopra tadi, kita dapatkan ukuran-ukurannya, in-depth lip radiusnya. Jadi radius bibir kelengkungan di bagian depan ini adalah 9,1 mm. Kemudian sudut kemiringan inlet radiusnya, inletnya 10 degree. Ini bukan mili ya, ini 10 degree. Kemudian panjang diffusernya 27 mm. Dan total panjang IDF-nya ini tanpa fan cone. Fan cone ini adalah penutup hook atau bagian dalam dari fan. Jadi kalau kita memiliki fan, bagian yang dipasang dengan as itu adalah hook. Nah, penutup hook ini supaya alirannya tidak tertahan, tidak memiliki drag besar, maka dibuatlah cone. Ya, kalau kita perhatikan di mesin-mesin pesawat ada yang seperti es krim itu ya, ada yang seperti cone. Nah, itu tanpa itu, kemudian tanpa motor cone, jadi motor juga kita harus tutupi. Nah, jadi di bagian belakang motor kita buat cone-nya supaya alirannya juga mengalir lebih streamline, sehingga tidak ada muncul vortex atau wave di situ yang mengganggu aliran. Tanpa kedua itu maka panjangnya sekian, 96,1 mm. Ini bukan total panjang dari IDF. Oke. Kemudian dari sini kita buatkan modelnya dalam CAD. Kita gunakan software CAD. Kita buat modelnya, kita dapatkan modelnya seperti ini, tampak depan. Ini adalah hook ya, atau engine cover ya, motor cover ini. Kemudian ini engine mountingnya 2. Kemudian ini adalah IDF mounting ya. Mounting. Kemudian, nah, dari desain ini kita dapat gunakan fan dengan ukuran tertentu ya, di pasaran yang sudah sesuai dengan ukuran desain kita ini. Namun spesifikasi fan yang dijual itu belum tentu sesuai dengan rancangan kita, karena kita harapkan bahwa performa dari IDF ini nilainya tertentu, sehingga kita perlu melakukan rancang bangun fan-nya khusus untuk ini. Nah, ini analisis dari performa. Jadi analisis awal secara analitik dapat kita lihat di sini. Ini ada dua, ada dynamic thrust, ada static thrust. Ini maksudnya jika kita asumsikan bahwa untuk dynamic thrust, kita asumsikan bahwa IDF ini terpasang di pesawat yang bergerak. Jadi pesawatnya bergerak. Jadi ketika pesawat bergerak, alirannya masuk dan ada tambahan kecepatan. Berbeda dengan statik, kondisi IDF-nya diam. Jadi aliran di depannya itu udara yang relatif diam. Jadi dia tersedot. Berbeda dengan yang dinamik, aliran udaranya bergerak masuk. Jadi ada tambahan kecepatan. Sehingga sini dapat kita lihat bahwa dynamic thrust ini lebih kecil dibandingkan dengan static thrust. Kemudian power yang dihasilkan dari rancangan kita, ini ada dua power yang dibutuhkan untuk sistem, jadi keseluruhan, dengan power yang dibutuhkan dari motor. Jadi ada dua kondisi. Jadi jika sistem membutuhkan sekian, jadi sedikit berbeda ya, karena
ini faktor efisiensi. Di sini kita gunakan efisiensi 85%. Ya. Jadi oleh karena itu kita gunakan motor dengan, misalnya kita butuh untuk IDF dayanya 100 watt, maka kita tidak bisa gunakan motor yang dayanya pas 100 watt. Ya. Karena efisiensi tadi. Kita ketahui tidak ada efisiensi 100%. Jadi efisiensi pasti di bawah itu, maka kita gunakan daya yang lebih tinggi dari itu supaya mengantisipasi nilai efisiensi, sehingga kebutuhan dayanya sesuai dengan yang digunakan. Kemudian kesimpulannya, dari hasil rancangan awal ya, konseptual desain, kita peroleh IDF dengan inlet diameter 70 mili, outletnya 60 mili. Kemudian IDF ini akan ditenagai oleh elektrik motor dengan diameter 35 mili dengan panjang 60 mm. Kemudian hasil analisis performa dari IDF dengan metode analitik menunjukkan bahwa dengan daya 700 watt dari motor dapat menghasilkan 16 Newton, ya, atau dalam kilogram jika kita bagi 2 sekitar 7-8 kilo ya, dengan daya 700 watt. Nah, hasil analisis ini masuk dalam kriteria performance dari IDF dengan ukuran 70 mm. Biasanya ya, untuk truss dari IDF 70 mm nilainya 16 Newton, ini sudah masuk ke dalam kriteria. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penelitian awal ini. Namun ada sedikit gambaran penelitian selanjutnya ya. Yang ini sudah kami selesaikan, sudah dilakukan namun belum dipublikasikan, yaitu perancangan fan dan analisis dengan pendekatan komputasi. Ini fan-nya hasil rancangan kita, rancangan kami, fan yang sesuai untuk kebutuhan IDF. Salah satu yang kenapa alasan kita harus merancang sendiri itu adalah fan kon ini. Di pasaran itu fan yang dijual itu konnya bentuknya tidak sebesar kebutuhan kita ini. Jadi jarang sekali yang menjual fan dengan kon yang ukuran itu. Sehingga kita perlu desain sendiri sehingga diperoleh bentuk fan yang pas. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa analisisnya ya, alirannya ketika masuk dan keluar ini, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai truss itu memenuhi dari kebutuhan atau memenuhi kriteria rancangan awal. Selanjutnya untuk proses manufaktur, kita sudah melakukan proses manufaktur. Kita gunakan rapid prototyping. Dalam hal ini kita gunakan metode 3D printing. Jadi kita gunakan jasa 3D printing untuk melakukan proses manufaktur, meskipun hasilnya masih belum sempurna karena beberapa faktor ya. Kita bermasalah dengan material di sini. Filamen yang kita gunakan terlalu kaku ya, terlalu mudah crack, sehingga terutama ketika manufacturing bagian ini fan-nya, karena fan ini memiliki geometri yang cukup tipis dan ukuran yang cukup kecil, sehingga jika materialnya tidak bagus, maka akan sangat rentan sekali untuk terjadi crack ataupun patah. Nah, ini hasil manufaktur kita peroleh ada 3 part ya, duct, fan, dan engine con. Meskipun fan connya kita belum sampai manufaktur, karena ketika kita membuat fan-nya ternyata manufaktur langsung ya, digabungkan antara fan dengan fan con, itu kita kesulitan dalam proses assembly memasang motor dengan fan, sehingga sementara kita potong bagian connya kita pisahkan, jadi belum dimanfaatkan. Kemudian proses pengujiannya juga sudah kita lakukan ya.
setup pengujiannya seperti ini ya. Kita gunakan test bench sederhana. Ini adalah IDF test bench. Jadi nanti dihubungkan dengan RPM meter, kita ukur nilai RPM-nya, putaran dari fan. Kemudian IDF-nya kita hubungkan dengan pengukur gaya, besar gaya thrust yang dihasilkan. Dalam hal ini kita gunakan timbangan ya. Tentunya satuannya nanti adalah dalam kilogram. Kemudian kita hubungkan ke sumber power ya, dan potensiometer. Kita atur arus dan tegangan yang masuk, maka diperoleh keluaran berbentuk thrust ya, jadi terbaca gaya dorong dari arus dan tegangan yang masuk, kita hitung nilai dayanya. Berdasarkan hasil pengujian, hasil tes, kita peroleh grafik seperti ini. Dengan daya 100 watt, gerak naik eksponensial. Dan jika kita cocokkan dengan hasil analisis analitik di conceptual design tadi, di mana nilai thrust diperoleh sekitar 300-an gram, itu pada angka 100-an watt ya, di atas 140 seperti itu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil pengujian secara eksperimen dengan hasil analisis secara analitik di perancangan awal sudah mendekati, sehingga dapat kita simpulkan rancangan kita sudah menuju ke tahap yang sempurna. Tentunya karena ini prototype ya, masih perlu dikembangkan lagi sehingga dapat menghasilkan satu benda atau satu barang yang siap dipakai, suatu produk, maksudnya produk yang siap dipasarkan. Nah, ini masih panjang prosesnya ya, ini masih tahap awal dan ini masih bisa dikembangkan, dan topik ini saya selalu tawarkan ke mahasiswa untuk berkolaborasi dalam proses penelitian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menguji IDF yang telah kita buat di prototipe 1 itu. Kita akan uji. Sini kita gunakan ESC, electronic control speed, untuk mengatur kecepatan. Kemudian ini adalah alat ini servo tester, ini kita gunakan untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke IDF. Kemudian sumber tenaganya adalah baterai. Nah, ini kita akan uji, bisa ditahan di sini. Kita bisa berikan arus. Ini kalau kita lihat aliran udara menghadap ke depan ya. Harusnya kan sebelah belakang. Ini dikarenakan antara electronic control speed dengan motor ini terhubung terbalik, di putarannya terbalik. Kalau dalam teori propeller, kita pasang propeller arah terbalik, maka trasnya terbalik. Ini kita balik dulu ya. Ini berarti yang terbalik adalah bisa hubungkan kembali. Oke, kita tes.
ini ada masalah di konektornya. Oke, jadi ada beberapa kendala yang sebenarnya bukan kendala yang berarti ya, karena kita ketahui bahwa jika kita ada kemauan pasti penelitiannya bisa selesai. Cuman yang kendala beberapa hal yang menjadi halangan kita adalah pertama, karena ini pengembangannya membutuhkan biaya. Meskipun kita ketahui bahwa ada program dari pihak dari kampus sendiri dalam membiayai penelitian ataupun dari pemerintah ya, itu bisa kita ikutkan hibah penelitian. Namun jika kita menyelesaikan dengan kebutuhan penelitian itu masih kurang menurut saya ya, karena kita tidak melakukan penelitian ini seperti saya sudah jelaskan di pemaparan tadi, bahwa ini adalah penelitian awal dan ini adalah prototipe, jadi perlu ada proses panjang, jadi sampai prototipe 2, 3 dan seterusnya sampai menghasilkan produk jadi gitu. Itu kendala pertama adalah di biaya. Yang kedua adalah dukungan referensi yang di awal kami cukup sulit ya, karena penelitian tentang IDF ini sangat sedikit sekali. Setahu saya bahkan di Indonesia pun publikasi tentang IDF ini setahu saya, sepengetahuan saya belum ada ya. Jadi kendalanya di referensi. Mungkin itu saja sih, sisanya itu kita bisa kita atasi yang lainnya. Sebenarnya IDF ini bukan barang baru. Jadi penelitian tentang IDF ini meskipun yang dipublikasikan masih jarang, tapi pengembangan penelitian ataupun barangnya itu sudah lama sekali ada ya. Bahkan seperti perusahaan besar Boeing, Airbus itu sudah menggunakannya itu untuk pesawat sipil berpenumpang, meskipun masih dalam kategori pesawat kecil. Jadi sudah digunakan untuk sistem propulsi itu. Jadi kalau kita googling itu, kita bisa menemukan beberapa pesawat elektrik yang menggunakan IDF sebagai propulsi. Nah, harapan saya sebenarnya di Indonesia ini bisa mengembangkan ini, karena kita ketahui bahwa arah teknologi ini sudah ke arah yang lebih banyak memanfaatkan energi ramah lingkungan ya, seperti energi listrik ini sudah banyak yang beralih dari engine pembakaran ke elektrik ya. Jadi diharapkan ini bisa jadi alternatif, paling tidak untuk pesawat-pesawat kecil seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk hobi atau untuk latihan dan train ya, untuk yang lain gitu. Kemudian khususnya di STTA ini saya harapkan sebenarnya ini bisa dikembangkan sampai kita punya produk sendiri yang dapat kita banggakan. Awalnya saya berharap sekali ini dikembangkan supaya bisa masuk ke, mungkin kita usulkan ini menjadi bagian kurikulum ya. Karena kita ketahui bahwa propulsi itu tidak hanya jet engine ya, ada juga elektrik sekarang kan sudah berkembang. Nah, ini dapat kita usulkan untuk masuk ke kurikulum, kemudian kita punya IDF untuk kita gunakan praktikum. Nah, jadi mungkin kalau produk ya masih jauh ya prosesnya, tapi harapan saya paling tidak seperti itu. Sebenarnya kunci dari penelitian itu adalah menghasilkan suatu solusi sebenarnya. Jadi orang melakukan penelitian itu sebenarnya mencari solusi. Karena di setiap penelitian pasti ada latar belakangnya. Nah, latar belakang ini yang perlu kita pahami, bahwa
dari latar belakang ini sebenarnya gampang sekali kita mencari latar belakang itu masalah sehari-hari. Jadi apa saja yang kita temui sehari-hari yang kita mengharapkan solusi, dari situ saja sudah kita punya suatu penelitian. Nah, ini yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi saya selalu melakukan penelitian berdasarkan dalam tanda kutip keresahan atau mencari solusi apa masalah yang kita hadapi sehari-hari, jadi minimal itu, atau apa yang saat ini kita hadapi. Jadi pesan saya berangkat dari itu, jadi mahasiswa harus punya sensitif terhadap hal-hal di sekitarnya atau masalah-masalah di sekitarnya, sehingga tentu terkait dengan kompetensi kita ya dalam hal ini penerbangan ya, kita sensitif terhadap masalah-masalah di sekitar kita, kemudian kita harapkan bisa mencari solusi. Dari situlah muncul keinginan kita untuk melakukan penelitian. Jadi jangan mengekang diri atau tidak peduli dengan hal-hal. Justru hal-hal kecil atau masalah-masalah kecil itu bisa menjadi solusi yang baik untuk kedepannya kalau kita mau melakukan penelitian itu.